Nama saya Klik Sudarmanto. Saya asli dari Gandrung-Mangu, Cilacap ini. Saya budidaya burung itu sudah lama, Pak. Jadi kalau dihitung lamanya berapa ya sudah lebih dari 25 tahun. Saya waktu masih anak-anak aja sudah seneng burung. Bahkan pada waktu dulu saya baru sunat aja, itu amplop yang dari teman-teman itu kita pakai beli burung. Burung ini ya, Pak? Saya memang suka burung. Gitu. Jenisnya apa aja, Pak, di sini, Pak, burung? Saya budidaya itu anggungan ya. Anggungan itu ada perkutut, ada puter, ada derkuku. Saya semua budidaya. Berarti di sebelah sini puter ya, Pak ya? Ini puter pelung ini. Puter pelung? Iya. Untuk puter pelung sendiri rawatannya untuk bisa sampai beranak dan hasilnya bagus itu ribet apa enggak sih, Pak? Oh enggak. Saya kira kalau orang sudah niatnya itu budidaya nggak ada yang ribet, Pak. Karena budidaya itu kan lebih kepada menyalurkan satu kesukaan atau hobi kepada salah satu kegiatan yang bisa menyenangkan hati sendiri dan juga tentunya lebihnya menyenangkan untuk orang lain. Tentunya ya ada nilai-nilai yang bisa dianggap sebagai keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah kita bisa memperbanyak burung. Kita bisa memperbanyak apa yang kita sukai, kan begitu. Untuk harga sendiri, tentunya masih lumayan, Pak, harganya, Pak? Kalau saat ini puter pelung memang cukup menjanjikan. Karena puter pelung yang sekarang itu dengan adanya event organizer, adanya lomba-lomba nasional, itu cukup mengundang perhatian, peminat, dan juga sesungguhnya kalau kita tekuni ya cukup bisa menjadi penghasilan. Karena puter pelung yang mempunyai kualitas unggul itu anakannya baru lepas lolos saja sudah ada yang mesan. Oke gitu. Iya. Itu ada sistem jemur kayak gitu ada, Pak, untuk? Oh sama burung pada dasarnya memang harus mendapatkan apa namanya mandi sinar itu. Karena matahari itu kan lebih dari menyehatkan karena untuk bisa membunuh segala macam bakteria ataupun virus, barangkali juga ada vitamin D yang gratis yang kita nggak beli. Iya. Terus di belakangnya nampaknya ada burung perkutut yang banyak sekali. Ini di AMF sendiri ada persilangan antar anak dan lokal gitu ada? Oh iya, saya sendiri memang budidaya persilangan. Persilangan gitu. Artinya burung-burung dari yang selama ini kan kalau orang permainan perkutut itu kan kiblatnya Thailand. Oh, Thailand. Lebih tepatnya Thailand Selatan gitu. Ada Patani, ada yang lain kan kira-kira begitu. Cuman tidak bisa kita pungkiri bahwa burung yang memang kualitas seni suaranya tertinggi ya tetap burung-burung kita, burung Indonesia, Pak. Justru Burung Indonesia. Ya, makanya kalau bahasanya orang-orang yang suka keren itu kan, wah ini sudah Indonesian style gitu, kira-kira seperti itu. Ya, sebetulnya sudah irama Indonesia. Karena selama ini yang kita ketahui burung-burung asli dari Thailand itu hanya memiliki basic suara yang memang cukup besar, tapi iramanya ya tetap masih kalah dengan irama Indonesia karena pakemnya sendiri kan yang menciptakan kan orang Indonesia, Pak. Betul. Itu ya kalau di Thailand sendiri ya mungkin seperti itu kan ya mereka yang membuat pakem. Ya terus kemudian itulah yang menjadi kenapa kita persilangan ya karena kita pengen mengupgrade. Jadi rata-rata kalau burung lokal Indonesia kan suaranya kebanyakan cenderung lebih kecil, iramanya itu biru-biru saja gitu kan. Nah kalau sudah dipersilangkan kan dibuat lebih suaranya lebih besar ya kan, iramanya juga dibentuk sedemikian rupa gitu. Cuman lagi-lagi kita hanya bisa berharap semua yang menentukan yang kuasa itu Tuhan yang menentukan karena burung perkutut ini kan sudah mempunyai suara bawaan, jadi nggak seperti burung-burung kicau kan. Kalau burung kicau itu kan bisa di setting sedemikian rupa, artinya yang sering disebut orang-orang kicau itu kan bisa di master. Kalau perkutut nggak ada sistem? Oh nggak bisa, Pak, nggak bisa. Berarti memang bawaan itu ya, Pak ya? Bawaan. Jadi memang mungkin burung masih muda
kualitasnya udah bagus, berarti emang itu rezeki mungkin. Iya, kira-kira begitu. Jadi selama ini kan cuman artinya kita sudah bagaimana berusaha untuk membuat sebuah pasangan yang menurut kita itu akan menghasilkan sesuai diharapkan. Nah, itu. Makanya kadang-kadang ada orang ngomong, wah beternak perkutut itu tergantung amal perbuatan, ya kan? Itu sebetulnya betul. Ya betul sekali. Tapi bukan berarti kalau seseorang ya yang memang amal perbuatannya bagus terus beternak perkutut pasti hasilnya bagus-bagus. Enggak seperti itu, Pak. Maksudnya adalah bagaimana setelah kita mendapatkan bahan yang bagus dengan harga yang cukup bagus, kita amalnya sudah kan. Nah, perbuatannya kita berbuat untuk sebaik-baiknya cara merawat kan gitu loh. Bukan terus wah soal wong soleh bagus gitu, nggak bisa begitu. Terus untuk mempersiapkan perkutut dari anakan sampai bisa bertelur dan siap breeding itu biasanya umurnya berapa bulan atau berapa tahun? Secara umum burung perkutut itu bisa dibudidaya, dipijah ya dalam arti diperanakan itu ya usia 6-7 bulan gitu kan. 7 bulan sudah mulai. Artinya kalau 6 bulan, 7 bulan itu betina itu sudah, karena dia sudah mulai bisa bertelur. Tapi sebetulnya kalau kembali kepada ingin mendapatkan kualitas yang memang seperti yang diharapkan ya tentunya yang sudah berumur. Oh, berarti. Ya kalau sudah berumur kan secara keseluruhan kita sudah tahu burung ini sebetulnya sampai di mana mentoknya itu maksimal atau optimalnya dia bisa berbunyi seperti apa kan gitu loh. Jadi akhirnya kita kalau burung masih muda kan masih beralih suaranya itu masih kadang enak kelihatan bagus, kadang enggak seperti biasanya gitu. Moodnya belum ya kurang lebih itulah. Terus untuk ukuran kandang Pak, ini ada minimal dan maksimalnya apa, harus memang segini apa gimana sih Pak? Nah ini sangat varian ya, artinya gini, itu tidak bisa dibuat baku seperti ini karena di dalam pelaksanaannya sekalipun itu disangkar gantung, kalau memang itu dipastikan sudah jantan betina dan beri akur terus kemudian kawin bertelur sangat mungkin untuk beranak. Cuman kan setidaknya kita butuh untuk dia itu lebih nyaman, dia lebih sehat, artinya kita buat kandang-kandang seperti ini misalnya. Tapi sebetulnya kandang-kandang seperti ini ya yang lebih tepat ini sebetulnya lebih kepada kandang umbaran. Karena kalau untuk breeding sendiri, bahasanya orang-orang yang seperti itu, kalau kita budidaya, itu yang ideal itu sebetulnya dengan kondisi kan, kita lihatlah. Kalau memang punya halaman luas, kenapa tidak bikin yang besar, kelihatan lebih bagus itu. Tapi kalau kembali lagi, kita di tempat yang memang tidak memiliki fasilitas kandang yang luas, dengan ukuran lebar 60, langsung kedalamannya 70, tinggi 90, itu pun bisa produksi. Tapi memang untuk ukuran kandang sendiri nggak harus yang gede. Oh tidak. Di kandang bundar pun bisa ya. Iya, cuman kalau kandang-kandang begini kan, yang pertama ini kandang itu lebih ke prestis sebetulnya. Itu. Terus untuk burung-burung yang sedang ngeloloh Pak, itu sedang ngeloloh biasanya pakannya apa sih Pak? Itu juga bervariasi ya, artinya ada orang yang membudidaya itu dengan makanan ini. Kalau saya pribadi dari dulu sampai sekarang itu pengalamannya ya, yang pasti makanan pokoknya adalah millet. Itu sebetulnya beras merah juga dia mau makan, gabah juga dia suka, itu kan. Cuma secara umum millet, kenapa? Millet itu cenderung lebih gampang diperoleh, terus kemudian jauh lebih bersih. Dan dia biji-bijian yang lembut, yang perkutut sendiri makan lebih gampang. Cuman ada konsentrat atau tambahannya itu biasanya kita pakai bisa AD, bisa BR, atau yang umumnya orang pakai 511. 511 itu pakan ayam kecil DOC itu loh, starter. Nggak ada ekstra puting lainnya mungkin seperti sayuran itu nggak ada? Oh nggak ada. Untuk harga anakan perkutut sendiri itu dijual dari umur atau prestasi sih? Oh enggak, kita varian, harga itu sangat bervariasi. Harga itu dari mulai yang biasa sampai yang luar biasa sangat mungkin. Itu artinya biasa itu umum lah. Intinya ya kembalinya lagi tergantung dari mana
rasnya, terahnya gitu kan. Iya. Karena kalau saya bilang genetik itu pengaruh. Jadi kalau burung-burung memang yang didapat dari burung-burung yang sudah memiliki nama besar gitu kan, dan memang kualitasnya bagus, tentunya harganya ya tinggi. di atas rata-rata kan gitu loh. Terus ini di kandangnya ada tulisan Bruno, ada tulisan Amber, dan lain itu memang jenisnya apa namanya sih Pak? Oh itu cuma nama kandang. Kan orang kadang-kadang ada nama kandang Mercy, BMW, iya. ya kan Lamborghini misalnya. Saya wong kampung ya Pak, nama-nama sepeda jadul. Ada Himber, ada Simking gitu kan. Iya. Seperti itu. Luar biasa ini. Dan ini kebanyakan di sini emang burung-burung dari lapangan untuk saya kalau yang belum memiliki prestasi hampir tidak pernah saya masukkan untuk indukan, karena yang kita butuhkan pertama kualitas. itu adalah kualitas. Jadi kalau burung bagus banyak, burung istimewa pun sering ada. Cuman kalau kembali kepada lomba, yang dibutuhkan itu tidak cuma istimewa ataupun bagus, bukan satu-satunya. Mungkin mental juga mungkin. Yang kalau saya melihatnya bahwa untuk lomba apapun ya, tidak cuma burung, yang dibutuhkan adalah keunggulannya, ya kan? Sekarang misalnya penjenengan, mau bulu tangkis, satu RT kalah semua, ya kan? Ya itu di tempat sendiri. Tapi kembali lagi, kalau bicara lomba yang bisa untuk menunjukkan bahwa ini punya nilai lebih adalah keunggulannya. Karena setiap peserta lomba pasti sudah yang bagus-bagus, lomba apapun, ya kan? Ya, kan sulit kalau cuma bagus-bagusnya saja lah. Dari sekian jumlah yang bagus, mana yang punya keunggulan, kan gitu loh. Lah keunggulan di sini kalau burung ya burung apapun ini, sesuai pengalaman saya, itu yang paling utama adalah keunggulan. Dalam arti unggul itu di sana saya memanainya, dia memiliki satu sifat ya, yang betul-betul mental adaptasinya itu bagus. Karena burung mentalnya bagus nih. Ini bahasanya cuman pembudidaya kampung ya. Mentalnya bagus. Artinya begitu dicantol, ada burung-burung lain pada bunyi, dia tetap bunyi. Itu tandanya mentalnya bagus, ya kan? Di bawah tempat rame pun masih bunyi. Ya, di tempat sendiri. Burung saya di sini, wah, teman-teman datang, tempel 10-20 orang, tetap bunyi, ya kan? Mental bagus nih. Tapi kalau adaptasinya jelek, begitu kita bawa ke tempat arena, nggak bunyi Pak, benar nggak? Nah, terus lagi, adaptasinya bagus nih, disantol di mana-mana bunyi, mau ditaruh di bawah juga bunyi, ya kan? Adaptasinya bagus, tapi mentalnya jelek. Nah, pada saat lagi bunyi-bunyi, ada burung lain bunyi, dia berhenti, ya kan? Ini satu kesatuan menurut saya yang nggak bisa dipisahkan. Mental adaptasi inilah sebetulnya keunggulan. Itu untuk menciptakan burung yang gitu mental bagus, adaptasi bagus, itu biasanya ada triknya apa enggak Pak? Kalau mental adaptasi itu cenderung saya memanainya dari indukan. Dilihat dari keturunan juga gitu. Kalau tentang masalah adaptasi itu masih bisa kita upaya untuk lebih sering kita bawa ke sana kemari gitu kan. Artinya tinggal kita nambahin. Tapi kalau mental itu nampaknya dominan kepada indukannya seperti apa. Makanya kenapa saya kalau yang belum prestasi tidak masuk ke kandang, karena kita belum tahu sejauh mana nih keunggulannya ini burung kan gitu loh. Seperti itu. Untuk anakannya sendiri Pak, anakan sendiri biasanya umur berapa hari dipanennya Pak? Kalau untuk kejar tayang, artinya kita untuk memperbanyak sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya itu, kita biasanya kita siapkan burung puter. Burung puter itu istilahnya untuk babuan. Mau Pak, kita siapkan untuk babuan itu pada saat dia pecah bulu, berarti kurang lebih sekitar umur 1 minggu lah kita pindahkan. Sekaligus kita pasang ring untuk tidak tertukar gitu loh. Itu 1 minggu. Ada juga yang memang dibiarkan begitu saja kan gitu. Dan terus kadang-kadang kan ada pertanyaan, bagus yang mana, yang ditaruh diputar sama yang ikut indukannya? Iya, itu gimana? Iya kan? Kalau saya bilang semuanya sama-sama bagus. Karena memang keturunannya dari. Ya, cuman kalau dari segi pemberian asupan itu lebih terjamin dari puter. Karena puter itu kan tipikal burung lebih besar, makanya lebih punya kemampuan makan yang banyak. Jadi pada saat menyusui, ngelolo itu lebih
lebih terjamin. Kan begitu. Jadi pertumbuhannya pun lebih, dan puter itu gampang dikelola, dalam arti dikasih makan apapun dia bisa terima. Jadi misalnya mau diganti pur ini, pur itu dan segala macam, dia bisa. Kalau perkutut sendiri kan nggak tentu. Itu seperti itu. Terus misalkan pakai sistem beban kayak gitu, itu diangkatnya nanti setelah bisa nangkring sendiri atau umur berapa? Enggak, dipastikan bahwa dia sudah bisa mandiri, bisa makan. Nah, kalau saya itu satu pasang puter itu bisa sampai 5 atau 6 ekor perkutut. Oh, satu pasang. Ini satu pasangnya jantan betina atau? Satu pasang jantan betina itu. Kalau saya pribadi saya menggunakannya betina-betina. Oh. Berarti Itu. satu pasang bisa ada 65 ekor burung perkutut. Kita kasih 2. Nanti sudah jalan 1 hari 2 hari kita kasih lagi 2 lagi. Nanti jalan 3-4 hari misalnya kita ada lagi, kita kasih lagi. Itu semuanya dilolo dan semuanya besar. Nggak pernah kejadian burung perkutut itu di apa? Oh, jarang. Burung puter itu memang cukup dia itu cukup jinak, dia cukup kasih sayang tinggi. Dia itu dikasih anakan yang mana aja itu mau. Itu. Cuman kalau saya pakainya betina-betina, karena kalau betina-betina itu kan tidak cenderung gampang kena birahi. Jadi dia asuhannya itu lebih bagus gitu. Cuman memang jarang. Rata-rata pakainya jantan betina. Terus untuk airnya Pak, ini berapa hari sekali digantinya? Kalau air kita sebetulnya lebih lihat kepada kondisi secara situasional. Kalau normalnya sih kita 5 hari sekali kita ganti. Cuman air putih saja, nggak ada mungkin vitamin atau apa nggak? Oh, nggak ada. Kalau saya malah pakai air air keran ini. Cuman kita pastikan bahwa air sumur kita bagus. Nah, seperti ini. Ini saya kan kemarin karena sumur mengalami kurang bagus, ya kan, kita menggunakan air galon, isi ulang misalnya, untuk menjaga jangan sampai ini. Cuman kalau yang vitamin secara khusus itu nggak ada. Saya beberapa pakai. Itu. Tadi saya lihat juga di kandang itu ada satu kandang ada yang isinya 4 dan kayaknya masih ada yang masih anakan banget tapi udah angrem gitu. Gimana Pak? Itu emang kayak gitu itu apa? Di situ. Tidak semuanya bisa, tapi banyak juga yang bisa. Artinya seperti saya nih kan, jangan tadi perisan nih kan, pengen merisannya lihat masih ada piikannya. Masih ada di loloh sudah ngeram. Iya, itu karena apa sih Pak? Apa memang? Ya karena memang kebetulan induknya itu dia itu nggak terlalu brutal, nggak terlalu kasar. Jadi dia memang penyayang. Tapi tidak semuanya bisa. Biasanya kalau sudah mulai bisa mandiri, makan sendiri, terus induknya itu birahi, suka dikejar-kejar. Gitu. Kalau nggak kita tolong juga bisa mati. Cuman ada kalanya. Saya sampai ada yang 4, ada yang 5 itu. Berarti kan 3 kali beranak masih dalam 1 gitu. Saking sibuknya mungkin ya Pak ya? Ya enggak juga sih, sebetulnya hanya kita, karena saya kan budidaya ini tidak meligi ya untuk istilahnya kejar peranakan dan sebagainya. Ya itulah tadi. Tapi yang lebih banyak itu kita memberikan proses pembelajaran kepada teman-teman. Ya artinya ya bukan berarti karena kita sudah berlebih, tapi ini untuk sharing lah. Itu loh. Sebetulnya kalau kalian orang sibuk bisa saja kan gitu loh. Karena perkutut itu sesibuk apapun orang masih bisa nyambi beternak itu. Itu budidaya, artinya bahwa dengan waktu-waktu yang sangat terbatas, misalnya orang kantoran, jangankan pulang kantor, malam saja masih bisa kan gitu loh. Seperti itu. Setelah ngobrol emang untuk budidaya perkutut lumayan menjanjikan juga ya Pak ya? Sangat Pak, sangat ya, Pak, ya? Sangat. Ya karena pertimbangannya begini, mohon maaf ya, orang kan beda-beda Pak. Yang artinya kalau betul-betul ditekuni, dibudidaya dengan satu ketulusan, paling tidak bisa untuk mewakili kebutuhan kita secara ekonomi begitu loh. Karena perkutut itu dari mulai kita memasukkan ke kandang, pada saat itu sudah ada penjodohan ya. Dari mulai masuk kandang sampai dengan dia keluar anak bisa dipanen, itu tidak akan habis pakan 1 kilo. Iya Pak. Gitu kan? Sedikit Pak? Ya sedikit lah. Perkutut itu kalau 1 kilo itu dari mulai masuk kandang loloh terus sampai dengan diambil anakannya itu nggak bakalan habis. Ini 1 kilo milet gitu Pak? 1 kilo milet. Ya karena kan nelor itu
sampai dengan ngeram 14 hari menetas. Terus kemudian nanti dia menyusui atau ngeloloh itu setengah bulan itu sudah bisa mandiri. Berarti kan praktis 1 bulan. Tepatnya gitu loh. 36 hari lah itu idealnya burung udah nelur lagi kalau ditempatkan di situ. Tapi kalau dicabut lebih cepat lagi, Mas. Lebih cepat lagi. Seperti itu. Terus untuk sistem perjodohan, Pak, ini memang jantan betina dimasukin langsung jodoh apa biasanya gonta-ganti, Pak? Nah itu memang itulah kadang-kadang yang suka menjadi kendala bagi mereka-mereka yang baru, juga kadang-kadang yang lama juga. Tidak setiap burung itu jantan betina dipasangkan langsung akur, langsung mijah, kawin-kawin dan bertelur dan beranak, tidak selamanya seperti itu. Tapi karena dari pengalaman-pengalaman yang kita jalani, kita dapatkan itu kan kita bisa ngerti, oh ini burung bisa langsung dipasangkan. Karena setelah kita coba untuk kita sangkarkan jejer itu misalnya ya saling merespon gitu kan. Udah. Ya jadi ada kelihatan ya kerukunan gitu loh. Tapi kalau misalnya kita mau masukin langsung juga ada masalah. Cuman biasanya yang kita lakukan itu kalau sudah masuk kandang besar, ada kandang-kandang seperti ini kan, itu kita masukkan jantannya dulu. Kita masukkan jantannya 2-3 hari setelah diadaptasi, betina dimasukkan. Karena kalau terlalu lama, kadang-kadang dia terlalu menguasai kandang, dikasih betina, dan sifat burungnya itu memang memiliki agresivitas yang tinggi, itu langsung serang. Cuman bisa kita atasi dari pengalaman-pengalaman kita. Oh, ini kalau ngejar-ngejar terus itu loh, dibiarkan bisa mati kan. Ya kita cegah dengan kita pasang karet atau kadang orang kita isolasi. Kalau enggak, kalau saya sawung itu. Saya sawung itu saya pasang karet. Jadi dengan dipasang karet nanti dia sibuk ya kan membenahi diri, jadi tidak terlalu mengejar. Karena begitu masuk dikejar terus semakin ketakutan. Yang jantan sudah bukur-bukur terus, yang betinanya merespon dengan tututan-tututan suara yang seolah-olah memberikan respon gitu, seperti itu. Tadi ada juga yang kayak gitu. Ya, intinya ya kita beri makanan yang bervariasi. Ada ketan hitam, ada millet merah, ada millet putih. Kita mix, kita campur. Jadi dia tuh tidak bosen lah makan millet gitu. Tapi yang pokok penunjang produksivitas utamanya adalah konsentrat tadi 5-11 itu. Karena dengan makan 5-11 ya kan secara keseluruhan itu tercukupi. Karena ada kandungan-kandungan yang memang seperti itu kan. Kayak seperti itu. Ada mungkin tepungnya ikan, ada yang lain gitu, seperti itu. Dan kenapa kok 5-11 ya? Ya karena selama ini yang kita terapkan paling cocok itu. Jadi kandungan-kandungannya cocok itu. Terima kasih sekali Pak. Mudah-mudahan ini breedingnya dan budidayanya makin sukses, Pak Klik makin sehat. Kita nanti bisa amin. Mudah-mudahan dan sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih Pak. Ya saya tambahkan sedikit himbauan untuk teman-teman yang kebetulan mungkin menyimak atau mendengar atau mungkin betul-betul konsen apa yang saya katakan. Jangan pernah takut untuk budidaya anggungan. Tidak cuma perkutut, karena semuanya mempunyai prospek yang sama-sama bagus. Bisa dijadikan sebagai penyaluran hobi, bisa dijadikan sebagai satu alternatif usaha, juga bisa dijadikan sebagai satu bentuk penciptaan seni, kan begitu loh, seperti itu. Jadi burung karena yang dilombakan adalah seni suaranya ya kita disitulah kita mengekspresikan apa yang menjadi angan-angan kita, gambar kita seperti itu. Jadi pertama tidak usah takut, lakukan saja, banyak-banyak untuk berani sharing, berani untuk ngangsu kawruh kepada yang lebih duluan. Karena kalau saya pribadi terus terang untuk di Indonesia ini ya, itu secara keseluruhan saya katakan nggak ada sih pakar perkutut atau pakar anggungan, yang ada senior Pak. Jadi kita harus aktif kepada senior-senior itu, ya, seperti itu. Itu mungkin yang lebih penting dan tidak harus budidaya itu dengan yang bermodalkan sebegitunya gitu kan. Yang penting lakukan dulu, kita update secara lambat laun pasti bisa. Dengan burung yang ada atau materi ada pun kita bisa meningkatkan sebetulnya kan begitu. Tidak harus ini. Kadang-kadang kan wah
percuma lah ternak kalau cuman burung yang ecek-ecek, ecek-ecek seperti apa kan gitu loh, seperti itu. Mungkin itu ya kurang lebihnya mohon maaf karena kebetulan ya saya pribadi kan hanya sebatas pembudidaya, bukan peternak. Terima kasih sekali, mungkin nantinya bermanfaat sekali mungkin bagi pemula mungkin ya Pak ya. Semoga saja. Mudah-mudahan ini Bapak menyampaikan ini bermanfaat buat teman-teman yang lihat video ini. Ya, dan saya pribadi juga selalu membuka pintu lah untuk kita saling sharing. Nah, Terima kasih Pak, sehat selalu Pak. Nah.